jam 7? 7.35 harus ada di kelas, di sekolah kan? 7.35. Biasanya kalian 7.45 mesti dari rumah? Oh jam 8. Telat juga tadi. Siapa yang telat? Tadi ada yang telat. Terus nyampe sini telat nggak? Nggak ya. Nah, jadi namanya pulpennya boleh disimpan dulu. Nanti kalian sebutin nama yang perkenalannya. Nanti ibu absen. Sebutin nama nanti ibu absen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Gimana kabarnya anak semua? Dari kelas 91 92? 91 mana? 92? Semuanya 92, cuma satu orang ya 91 ya. Sekarang ibu, kalian udah pernah kenal sama ibu? Belum pernah, jadi kita perkenal dulu. Jadi perkenalkan, nama ibu saya Diana Fitri. Kalian boleh panggil ibu ya. Habis itu ibu mau kalian perkenalan diri sambil ibu absen. Nama kalian mulai dari yang paling ujung sebelah kiri ibu. Ayo abang, siapa namanya? Muhammad Khalis. Satu lagi selanjutnya Muhammad Raja. Selanjutnya kakak. Selanjutnya Nurul. Alia. Nada. Dari kelas 91. Ada tadi yang ada tuh dari kelas 91 siapa? Habibur Rahman. Dari kelas 92? Alfa ya. Dua orang dari kali? Jadi di sini ibu mau bertanya sama kalian, ada yang udah pernah ikut konseling kelompok? Baru kali ini pertama kali? Ada yang udah pernah ikut sebelumnya? Belum pernah. Abang-abang ada yang udah pernah ikut konseling kelompok? Ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Nggak tahu. Jadi ibu jelaskan sedikit. Jadi konseling kelompok itu suatu permasalahan yang kita pecahkan sendiri. Contohnya, siapa yang sering terlambat? Siapa yang tadi pagi terlambat? Yang tadi pagi terlambat siapa? Coba angkat tangan. Gentleman lah siapa? Jadi, kakak terlambat tadi pagi. Ya. Jadi tujuan dari konseling kelompok ini itu untuk mengubah perilaku kalian dari yang terlambat. Ini khususnya pada hari ini, dari yang terlambat menjadi tidak terlambat. Dan pada konseling ini juga kita menggunakan teknik step management. Yang dimana di dalam konseling ini itu punya asas. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Yang kedua itu ada asas kerahasiaan. Yang dimana di asas kerahasiaan ini sangat ditekankan di dalam konseling kelompok. Asas kerahasiaan ini asas yang kalian harus betul-betul jaga. Apapun yang dibilang di dalam kelompok ini itu tidak boleh sampai di luar daripada pembahasan ini. Contohnya nih, kalian nanti misalnya udah bahas nih masalah dan segala macam di konseling kelompok saat ini. Nanti kalian keluar dari sini itu cerita sama kawan-kawan yang lain. Nggak boleh ya? Oke. Jadi sekarang untuk memperkuat asas kerahasiaan ini, coba satukan tangannya. Kayak ini. Sama-sama kita berjanji, cepat. Satukan tangan. Oke, bilang ikuti kata-kata ibu. Saya berjanji
tidak akan menceritakan apapun permasalahan yang dibahas saat ini di luar ruangan ini. Oke, tepuk tangan. Jadi nak, kita melakukan konseling kelompok ini 40 menit ke depan. Ya. 40 menit ke depan kalian bersama ibu melakukan konseling kelompok. Jadi pertama itu ada tahapan konseling kelompok yang dimana ada tahap inti, nanti ada transisi, nanti ada tahap awal, nanti ada transisi, nanti ada tahap inti, dan nanti ada penutup. Yang dimana untuk penutup kita nanti berdoa sama-sama. Selanjutnya nak, untuk keterlambatan ini menjadi topik daripada konseling kelompok kali ini. Jadi ibu melihat dari buku yang udah kalian tulis setiap pagi, ketika kalian terlambat, ada beberapa yang namanya ada 3 kali, 2 kali, dan bahkan ada yang 5 kali. Makanya ibu panggil kalian ke sini untuk mengentaskan permasalahan itu dengan teknik set manajemen. Jadi untuk tugas dan tanggung jawab kalian di dalam konseling kelompok ini nak, kalian harus berperan aktif, yang dimana kalian harus memberikan solusi untuk diri kalian sendiri agar permasalahan yang kalian alami kalian bisa atasi sendiri. Dan kalian harus berperan aktif misalnya dalam menjawab pertanyaan dari teman-teman kalian, memberikan masukan dari teman-teman kalian. Pokoknya harus berperan aktif. Selanjutnya, kegiatan yang akan kita lakukan, yang pertama nanti ibu akan berikan kalian LKPD, yang dimana penegasan teknik set manajemen di situ ibu akan berikan kalian beberapa waktu untuk kalian merincikan kegiatan-kegiatan kalian ketika kalian bangun tidur sampai kalian pergi ke sekolah, aja biar keterlambatan kalian itu tidak berulang di waktu-waktu berikutnya. Dan selanjutnya nak, tugas dan tanggung jawab kalian paham tadi kan? Tugas dan tanggung jawab kalian apa dalam konseling kelompok ini? Menuntaskan masalah kalian sendiri, membantu teman kalian dalam membuka pikiran. Oke. Kalian kayaknya nggak semangat ya? Atau kita mau ice breaking dulu? Kita main game? Oke, kita main game. Kita berpasang-pasangan, kakak 2 orang hadap-hadapan, kakak 2 orang hadap-hadapan, kakak juga 2 orang hadap-hadapan. Hadap-hadapan nggak usah tegang. Oke, ibu nggak makan orang. Hadap-hadapan. Oke, abang nggak usah. Nanti siapa yang kalah kita kasih hukuman ya. Oke, yang siapa yang kalah kita kasih hukuman. Jadi instruksinya buat satu tangan kayak ini, satu tangannya kayak ini. Satu orang aja. Gantian nanti, satu orang aja tangannya kayak gini. Yang satu lagi, kalau ibu bilang menjauh. Kalau ibu bilang mendekat. Kalau ibu bilang tangkap tangan kawannya. Dan kawannya berusaha untuk tangannya tidak bisa ditangkap. Paham? Kalau misalnya kalian nggak fokus, kita kasih hukuman. Oke? Hukumannya sudah tentu. Ya, hukumannya nanti kita sepakati bersama. Oke, nah jadi bisa dimulai? Fokus. Menjauh. Nah, paham nggak yang ibu? Instruksinya paham? Paham kan? Menjauh. Abang lihat ya. Lihat ya siapa yang curang ya. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Tangkap. Ada yang kena? Ada yang kena? Kena nggak? Biar lama saksinya kena. Kena saksinya. Oke, sekarang gantian ya. Gantian. Berarti yang tangkap yang tangannya seperti ini tadi. Oke? Gantian. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Tangkap. Kalian kena berdua.
saksi? Kena? Udah. Oke, ulang sekali lagi ya. Kalau. Menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, menjauh, tangkap. Udah. Saksi kena, nak? Nah. Kelompok ini kena saksi? Kelompok ini kena? Nah. Kelompok ini? Enggak kena. Jadi yang pertama tadi kena siapa? Nah, dia kena. Dia kena. Oke, kita Oh, kasih tapi gue hukumannya tadi apa? gue. Berarti dia kurang fokus. Berarti kita kasih hukumannya apa? Nyanyi aja mau bang? Nyanyi. Kalau enggak apa hukumannya? Selain nyanyi. Tarian. Nari, bisa? Apa kalau nggak yang bisa? Lebih gue. Apa kakak? Kita kasih hukuman Itu apa? buat velocity aja. Bisa? Bisa. Harus tim lagi balik ya. Kedelu. Udah, lanjut boleh ke tahap inti? Udah siap semuanya? Melanjutkan ke tahap inti udah siap? Ya. Nah, berarti abang nggak jadi hukum, nanti aja di terakhir kita hukum dia. Jadi nak, ibu mau tanya sama kalian, kita pergi sekolah itu paling lambat jam berapa sampai ke sekolah? 7.45 emang udah harus ada di sekolah. Ya kan, itu peraturan di sekolah SMP 8 kan? Tapi kalian datang jam 8. Nah, kakak datangnya jam berapa ke sekolah biasanya? 7.30. Kakak biasanya jam 8. 7.30 itu udah sampai di sekolah atau masih dari rumah? Dari rumah. Kakak jam 8 dari rumah. Wow, terus satu lagi jam berapa dari rumah? Jam 8 lewat 23 dari rumah. Setengah 9 berarti. Oke, abang jam berapa dari rumah? Kamu mana ujung? Tadi ada ini. Jam berapa? Jam 7.45. Abang jam berapa dari rumah? Apa? Nggak lihat jam. Kalian kan udah tahu nih, peraturan datang tepat waktu ke sekolah. Jam 7.45 emang harus ada di sekolah. Setelah itu melakukan kegiatan di sekolah. Entah itu upacara bendera kalau hari Senin, hari Kamis kita senam. Terus nak, ibu mau tanya satu-satu dari kalian. Yang datang jam 8, setengah 9, yang datang 7.30 dari rumah, habis itu ada yang datang tidak tepat waktu. Tapi yang intinya kalian dikumpulkan di sini itu berdasarkan keterlambatan kalian ketika kalian tulis di meja kerja. Terus ibu mau tanya sama kalian satu-satu alasan kalian terlambat. Kakak alasannya apa terlambat datang ke sekolah? Hah? Telat bangun. Oke, kakak apa alasannya? Telat bangun. Kakak apa alasannya? Bentar adik dulu ke sekolah. Baru kakak bawa Omda ke sekolah. Kalau kakak? Kerja di mana? Kalau sore itu ibu kan nggak ada. Biasanya tidur jam berapa? Abang jam berapa? Abang gimana? Kenapa terlambat datang ke sekolah? Macet, Banda Aceh macet. Di mana nak Banda Aceh macet? Itu di Limpo. Di Limpo macet Banda Aceh, betul? Iya. Ada karena ini tendanya di. Ada kena. Agak di bawah macet. Tibang macet. Tibang, kok macet bang? Oh ya, jam berapa abang di Tibang? Kenapa bisa macet? Enggak, bukan Tibang di Limpo. Di Limpo. Jam 7.40 yang macet. Jam 40 macet di situ karena orang pergi ke kantor kan? Iya, terus saya isi minyak lagi. Oke, kembali fokus. Abang kenapa terlambat? Indonesia saya. Telat bangun. Abang kenapa terlambat? Macet di
Macet di Limpo. Jadi, siapa yang bisa menyimpulkan dari pembahasan kita tadi, kenapa kawannya telat ke sekolah? Karena macet. Macet. Terus lagi bagus. Terus telat bangun. Terus Di bensin. si bensin antri. Iya. Terus Honda cuma satu. Terus Kenapa dia nggak kerja bangun? malam. Kenapa dia nggak bangun? Oke, itu nanti kita bahas. Jadi nak, kesimpulannya kalian udah bisa menyimpulkan sendiri. Jadi di sini ibu menerapkan teknik step manajemen, yang dimana step manajemen itu adalah diri kita dalam memanajemen waktu yang kita miliki. Karena apa nak? Karena manajemen waktu yang kita miliki itu, Udah pulang. karena manajemen waktu itu bisa dari kita sendiri kan. Cuman bisa kita yang memanajemen waktu kita kan. Apakah kakak bisa memanajemen waktu ibu? Nggak bisa. Jadi sekarang ibu menggunakan teknik step manajemen, yang dimana ibu akan membagikan kertas ini sama kalian. Boleh tulis nama sama kelas. Kita tadi dua. Hmm. Jadi Pak itu. Ya cukup Pak Bu. Oh. Jadi di dalam kertas itu kalian buat, ini kan kalian tadi ada yang bangun terlambat, Gambar gua, gambar macetnya. jangan gambar macet. Terus kalau misalnya nih telat bangun tidur, solusinya apa? Coba dari kakak, misalnya telat bangun tidur, solusinya kayak mana? Hidupin alarm, bagus. Terus kalau misalnya telat bangun tidur, kita harus ngapain? Lebih cepat kemas-kemas, lebih cepat tidur malam biar nggak telat pagi kan? Bang, untuk mengatasi telat bangun tidur kita harus gimana? Itu harus ada air sampai nggak surut terus siram kalau mau. Oke, itu caranya. Oke, terus kalau telat bangun tidur, kita seharusnya bangun tidur seharusnya jam 7.15. masa jam 7.15 kayak nggak sholat subuh? Jam 5. Hah? Jam 5. Jam 5 bangun tidur seharusnya. Ya di sini ya jam 5 ya. Oke. Terus kalau semisalnya nih untuk mengatasi keterlambatan bangun tidur, kalian harus ngapain? Ini yang khusus yang telat bangun tidur. Kalian harus jangan bergadang, bagus. Terus harus apa? Jangan makan tahu tidur. Jangan makan tahu itu menyebabkan tidur ya? Makan nasi Bu. Oh, makan nasi. Terus ada lagi? Jangan main HP terlalu malam. Di sini ada yang punya handphone semuanya? Ada. Semuanya punya handphone? Enggak. Ada. Kak? Abang? Ya. Ada. Tadi yang telat bangun tidur kakak. Enggak. Abang. Rata-rata yang punya HP. Jadi solusinya dikurangi main tidur, main handphone kan, dikurangi main handphone kan. Sekarang pegang kertasnya dan jangan sendiri nak cepat. Habis itu sekarang kalian boleh tulis Boleh Bu. kegiatan kalian dari pagi sampai kalian pergi ke sekolah biar kalian enggak telat. Misalnya jam 5 kalian bangun. Misalnya nih jam 5 kalian bangun. Ya. 5:10 kalian mandi, sholat. Habis itu pergi berangkat ke sekolah jam berapa, sampai ke sekolah jam berapa. Nah, buat. Tapi kalau nggak bisa bangun Bu, Buat dulu kontrak waktunya. Jam berapa kalian harusnya bangun biar nggak terlambat datang ke sekolah? Jam 5. harus bangun. Tidak tadi jam 5. Biar kalau ada sekolah Bu ya. Ya, biar nggak terlambat ke sekolah kalian harus bangun jam berapa? Kalian kan ke sekolah kan terlambat. Jadi apa yang harus kalian lakukan biar kalian itu nggak terlambat datang ke sekolah? Misalnya lebih awal datang pagi, lebih awal bangun pagi. Terus
Jam berapa kalian bangun pagi? Misalnya jam 5 kalian bangun pagi, 5 Terus, Bu? kalian mandi, kalian sholat sampai kalian berangkat ke sekolah. Habis mandi. Oh, tulis kayak gitu ya. Hmm. Habis bangun. Dan pakai jam ya. Misalnya jam 5 kalian bangun. 5.10 kalian sholat. Siap mandi. Kayak itu Bu. Siap gosok gigi, gosok gigi. Gosok gigi 3 menit. Gosok gigi usah, kamar mandi itu udah gosok gigi dan Oh. mandi. Kita udah mandi. Sholat. Mandi dan sholat. Sholat ya. Sholat ya. Siap-siap jam berapa pergi ke sekolah. 6.20. Ya boleh, terserah. Pokoknya kalian tidak boleh sampai terlambat ke sekolah. Perkiraan waktu dari rumah kalian ke sekolah berapa menit? 6.20. Habis itu Mandi. Mandi. Mandi jam 5.50. 6.40. Ya. Makan. Sarapan buat nama kelas ya anaknya. itu pakai betul. Nah, siap-siap ke sekolah. Pakai berapa menit? Yuk buat yuk. Sampai di sekolah jam berapa? Baik. Dan sarapan kemudian buah. Siap-siap. Sarapan. Siap-siap. Berangkat ke sekolah. Kalau misalnya yang ada adiknya tadi, ya berarti ya bangunnya harus lebih cepat. Kalau di jalan ada satu lagi Bu macetnya. Enggak. Berapa menit kira-kira macetnya itu? Enggak tahu menurut ada mumpuni. Paling lama Banyak jam. Karena sekolah ini nggak dibawa api. 15 menit, 20 menit. Dari Limpok ke Ke sini 10 menit paling lama. 10 menit. Kalau macet, Ya, ini bisa. Ada macet kali nak Limpok, ibu tinggal di Banda Aceh juga. Ibu nggak tahu di gimana kan? Berangkat udah sampai sekolah 7.20, bagus. Dah, selanjutnya lain. Dah. Habis itu di bawahnya kalian tulis penyebab kalian terlambat. Satu aja penyebab kalian terlambat. Penyebab kalian terlambat. Paling bawah. Kalian? Satu aja, tapi kalau mau lebih nggak apa-apa. 10. Berubah. Aku beli ini macet. Lalai di baju. Kenapa waktunya kita Apa namanya? Bukan namanya. Penyebab itu nanti dia bilang. Nanti dia baru tidur luar. Terserah, pokoknya satu hal yang membuat kalian itu telat ke sekolah. Karena coba tim. Dari api dia boleh diri. Ini dia. Yang kan merupa extra valid. Valid. Valid dia. Udah selesai. Ya. Oh, ini tadi mana ya? Kamu dulu ya? Ya, jadi tak ini. Tapi ni. Nah, Tapi yang buat satu di paling bawah alasan yang paling tepat untuk kenapa telat ke sekolah. Udah, buat telat bangun. Kalau aku tak tahu. Hah? baru ada banyak lagi. Nggak apa. Kenapa? Kenapa esok? Satu aja, terserah. Apa misalnya gara-gara main HP begadang, telat bangun, atau orang tua atau apa. Pak agak ini. Kunci ini kau. Udah. Dulu. Alasan. Boleh. Tak boleh dia apa? Satu aja. Enggak Bu, Datang alasan. ke sekolah, alasan telat bangun. Enggak Bu, itu dari Penyebabnya.
Bukan berubah. Apa nih? Habis berubah dulu. Berdua alasan. Alasan itu kamu Udah gitu aja. Sampai udah ini sampai datang ke sekolah sampai jam berapa? Sampai ke sekolah jam 6.20. Ya. Ini harus konsisten ya. Ini Iya. nanti ibu akan berdiri di depan, ibu lihat nih kalian. Oh, Habibur Rahman ini tidak tepat ini. Dibilangnya datang jam segini, tapi kenapa dia datang jam setengah 9? Itu Nah. kan. tapi ibu beli 6.20 beli 6.30 kemarin gimana? Makanya buat yang betul-betul. Oh, iya. Ini akan kalian buat nak. Ini Kalian bukan buat. cuma kalian tulis cuma karang-karang, ibu nggak mau kayak itu nanti ibu tunggu di depan sana. Oh, Oh, ini Habibur Rahman nih datang setengah 9. Janjinya datang sama ibu jam jam berapa kamu buat nak? 7.20 ya. 7.35 saya bu. Ya, berarti 7.35 harus sampai di sekolah besok. Karena tutup agak 7.45. Nggak apa-apa, yang penting belum tutup pagar kalian udah harus sampai di sekolah. Kamu berarti setengah 7 harus sampai di sekolah karena ini adalah kontrak waktu yang kamu buat. Kamu buat sendiri. Kalau Nyamuk kosong dia jumpa Ya, boleh kalau- juga boleh kalau- Atau mau diulang? Atau mau diulang? Tidak baik Diulang lagi boleh. dah. oh jadi oh baik ya beli lagi dalam dalam Pemerintah tak tahu. Itu harus kamu datang jam setengah 7. Aku boleh. Ini video dari mau. Ya Oke, boleh. cukup. Nah, berarti kamu harus datang jam 6:55. Video buku ya, video buku. Karena nak, setelah ini kita ada konseling lanjutan. Itu tentang bagaimana penerapan kayak manajemen yang udah kalian buat. Udah selesai? Ini itu boleh bahas. Saya boleh juga menulis di lupa. Udah? Udah boleh kumpul. Nama udah buat sama kelas. Nggak buat nama bu. Buat nama lah, biar tahu ibu. nama Aliyah Katanya Nama rahasia. sama kelas. Rahasia ibu dan kalian. Oh. Gak ada yang tahu nih selain ibu sama kalian. Berarti kalau ada yang tahu selain ibu sama kalian, berarti kalian lah yang bilang. Berarti kalian tidak Dia pernah. dia nggak boleh bu. Harus mencuriga orang. Jadi nanti perasaan orang jatuh. Jadi harus kita cerita. Gak boleh lah cerita. Kita kan udah janji tadi di awal berarti. Dia daya. Tadi janji kalau cerita. Boleh tanya apa yang kita nanti bilang terus. Kami ada konseling. Iya konseling apa? Konseling kelompok. Kelompok apa? Bilang aja kami anak pintar, makanya kami disuruh. Bilang sama konseling karena bisa membaca. kami anak pintar rajin lagi Ya, kalian anak pintar dan rajin. Makanya ibu panggil kalian sini. jalan-jalan presiden Udah buat nama? Oke, sekarang kita baca punyanya Nurul Hidayati kelas 82. Di. Alasan yang paling telat mandi. Kalau misalnya telat mandi, berarti harus bangun lebih. Enggak harus buat kamar mandi 3 biji. Telat mandinya karena apa, Nak? Ah, dia kan bu. Oh, berarti harus bangunin adek lebih Enggak. awal kan? Harus buat kamar mandi 3 biji. Berarti harus. Harus buat kamar mandi 3 Ini lagi biji. sama adiknya. Oh mandi berdua Nah, mandi terus. pertama kita harus awal bangun sekitar jam 5.45 bangun dan kita mandi 1 jam. 1 jam mandi. Oh dia itu yang mah. Nggak makan, tunggu adik 2 jam. Jam 5, 6 7, 8. Oke, pakai baju 30 menit. Berarti 8.30. Harus masuk sekolah jam 7.36 atau 45. Dan pas bangun tidur main HP. Baru mandi, emot batu, bercanda ibu. Cek. Oh dia lele ya. Cok puangku. Berarti kakak Nurul lihat aja dulu. Nah, kamu buat terus nak. Buat kegiatan yang akan kamu lakukan. Misalnya bangun tidur jam berapa sampai kamu pergi ke sekolah. Cepat biar jangan terlambat. Nah, ini berarti harus konsisten ini yang kamu lakuin. Kamu bangun jam segini, kamu harus mandi ini. Habis itu kamu harus, pokoknya kamu harus datang tepat waktu jam 7.36 itu harus ada di sekolah. Oke? Bu, misalnya itu jam 6 datang jam 6.30 gimana? Berarti tidak konsisten. Apa yang kalian buat? Jam 6.55 kamu buat.
harus datang ke sekolah. Enggak bu, kadang misalkan buat ini tiba nanti ada Ya, kan pasti tiap hari ada kendala. Kan? Iya. Jadi lebih awal sana juga. Kalau lebih awal nggak apa-apa. Jadi kata ibu Kamu bilang 6.30. Oh boleh. 6.30 boleh. Kalau lebih awal lebih bagus berarti. Ya kak ya, ini dijalankan ya. Berarti minggu depan hari selanjutnya ibu nggak mau lagi lihat kakak terlambat. Itu nggak pernah dia orang yang lambat. nggak pernah lagi ibu. Nah nanti ibu duduk sana. Setelah konseling ini, Cowok susah ditebak pasti. ibu akan kenal kalian. Cowok kami cowok dari rumah. Solusi untuk dia apa kira-kira? Buat kamar mandi yang 3 atau mandi sekalian lagi. Oh ya, mandi sekalian sama adik. Bagus tuh. Adiknya cowok apa cewek? Cewek. Cowok, nggak bisa bang. Pakai celana Nggak bisa. Berarti harus bangun lebih awal kan? Ya kakak, ini dijalankan. Ibu nggak mau lihat lagi kakak terlambat untuk hari ke depan. Kadang gayung dia ada bocor, makanya susah. Untuk Alia Balkis, alasan telat bangun, harus siap, telat bangun. Ini kakak bangun jam 6.59. Jam 7 kak bangun, nggak sholat kakak. Mandi jam 7, siap-siap jam 7.15, berangkat jam 7.25, sampai ke sekolah jam 8:02. Kakak jam 8:02 ini udah telat. Ini udah telat, sedangkan peraturan kita di sekolah jam berapa? Ibu ada orang masuk bu. 7.45 kan? Kita kan sekolah kan? Berarti ini harus masuk hari di sekolah jam 7.45. Jam 7.35 kakak udah harus sampai sekolah. Ya? Ini kontrak waktu, jalankan sendiri. Bangun tidurnya kalau bisa dipercepat. Selanjutnya M Raja, bangun tidur jam 5, sholat jam 5:10, mandi jam 5:30, sarapan jam 5:45, siap-siap jam 5:55, sampai ke sekolah jam 6:55. Jadi tunggu besok sampai di sekolah jam 6:55. Penyebab terlambat itu telat bangun. Berarti kalau telat bangun kita harus lebih awal. Enggak telat bangun, enggak tahu apa. Kenapa lah? Karena apa telat bangun? Mendarat tidur. Harus tidur lebih awal. Ya bagus, tidur lebih awal kan? Ini abang, M Raja nanti dijalankan. Habib Mujibur Rahman jam 6 bangun, jam 6:20 sholat, habis itu mandi 6:40, sarapan pagi 6:50, pakai baju dan siap-siap 7:10, berangkat dan sampai sekolah jam 7:41. Bagus. Penyebabnya telat bangun tidur sama. Berarti kalau telat bangun tidur kita harus lebih awal bangun tidur dan lebih awal tidur. Bagus. Nah bang, jalankan. Ini siapa nih? Kalis. Harus bangun jam 6.15, salat 6.20, mandi 6.40, makan 6.55, siap-siap ke sekolah 7:10, sampai di sekolah 7.35. Penyebabnya telat bangun sama. Berarti kalau telat bangun kita harus awal tidur dan awal bangun. Ini semua satu lagi udah. Coba lagi bu, satu lagi. Jadi ini semua kalian udah punya kontrak waktu masing-masing. Udah pegang kontrak waktu. Bangun tidur kalian jam yang kalian tulis di kontrak waktu ada jam 5, ada jam 5:20, ada jam 6:30 tadi bangun ibu lihat. Dan masuk ke sekolah jam ada yang paling lambat itu 7.35 ya. 7.35 kalian harus sampai di sekolah. Dan ini ibu akan pantau kalian, kehadiran kalian beberapa hari ke depan sesuai nggak dengan kontrak waktu yang udah kalian buat. Kalau enggak, kita melakukan lagi konseling sekali lagi. Kalau enggak ada perubahan, ibu akan serahkan kalian ke orang tua. Oke, jadi satu lagi ini bangun tidur jam 6.50, lalu mandi 15 menit, ambil apa nih? Baju, isi air 15 menit, sampai ke sekolah jam 8.23. Ini masih terlambat nak, jam 8.23 ke sekolah. Terlambat kamu. Jangan bertengkar lah, usahakan. Berarti meminimalisir Aduh, parah dong. Nah, berarti nggak boleh bertengkar. Berarti kamu harus sampai di sekolah jam 7.35 paling telat ya nak ya. Berarti harus awal banget. Ya kan? Gimana solusinya menurut kakak? Kalau misalnya harus pergi ke sekolah Nggak usah jalan tidur, kaki, Bu. berarti solusinya Dari ibu. bangunnya harus jam 5, betul kan? Bangunnya harus jam 5. Kak, solusinya gimana? Kalau misalnya harus jalan kaki ke sekolah,
bangun tidur harus jam 4. Oh cepat. Tidak empat. Jadi ini kalian udah pegang nih nak, yang ibu dulu. Jadi kalian udah pegang kontrak waktu kan masing-masing kan? Udah pegang kontrak waktu masing-masing. Jadi itu kalian harus jalankan. Ibu akan pantau perkembangan kalian. Udah dengar? Ibu akan pantau perkembangan kalian untuk kehadiran paling tepatnya. Ibu akan pantau beberapa hari ke depan dan kita akan melakukan konseling kelompok sekali lagi untuk melihat bagaimana perkembangan kalian setelah adanya kontrak waktu yang udah kalian buat sendiri. Paham? Oke. Jadi kita nanti ada konseling lanjutan juga tentang penerapan time management ini. Jadi usahakan untuk tidak terlambat datang ke sekolah. Paling telat datang ke sekolah jam 7.35. Sesuai dengan kontrak waktu yang udah kalian buat, mulai dari bangun tidur sampai kalian datang ke sekolah, ibu harap itu dijalankan. Paham? Paham. Ada yang bisa menyimpulkan hasil kegiatan kita hari ini? Coba simpulkan hasil kegiatan kita hari ini. Coba, kakak, coba simpulkan hasil kegiatan kita hari ini. Kita ngapain aja hari ini, kak? Ya, kita konseling kelompok hari ini. Terus kita main game juga tadi. Terus ketawa-ketawa, happy kan? Terus habis itu kita ada kontrak agar tidak terlambat datang ke sekolah. Oke, jadi ibu mau tahu kesan dan pesan kalian setelah mengikuti konseling kelompok itu. Nah, ibu mau tahu kesan dan pesan dari abang setelah mengikuti konseling kelompok ini gimana? Senang. Kakak? Harapannya ke depan agar adanya perubahan dari kita sendiri. Kalau tidak kita yang merubah diri sendiri, apakah mungkin orang lain akan merubah diri kita? Berubah tapi dikit. Merubah tapi dikit, tapi tidak sepenuhnya kan? Tapi berubah itu atas dasar keinginan diri sendiri. Oke, jadi demikian mungkin hanya ini konseling kelompok kita hari ini. Semoga sekali lagi ibu harap apa yang udah kalian tulis itu kalian kerjakan karena ibu ada pemantauan ke depannya lagi untuk mengenai masalah kehadiran kalian. Paham kan? Demikian ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah betul ya, itu yang udah kalian buat tuh kalian kerjakan. Betul. Jangan insya Allah. Betul. Itu ya nih kalian nanti.